Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian biaya modal dan struktur modal sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang diampu oleh Bapak Marmono Singgi. Oke, yang pertama pengertian biaya modal dan struktur modal. Biaya modal mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh dana atau modal yang diperlukan dalam menjalankan operasi bisnisnya. Sedangkan struktur modal adalah komposisi pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki struktur modal yang terdiri dari 40% obligasi, 10% saham preferen, dan 50% saham biasa. Selanjutnya, biaya modal multinasional corporate atau perusahaan multinasional. Yang pertama ada biaya modal hutang, kemudian biaya modal saham preferen, yang ketiga ada biaya modal ekuitas saham biasa. Nah, dalam biaya modal ekuitas saham biasa ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Eh, di sini juga ada rumusnya. Kemudian pendekatan imbal hasil dividen ditambah tingkat pertumbuhan atau arus kas diskonto atau discount cash flow, biasa kita sebut DCF. Selanjutnya yang ketiga yaitu rata-rata tertimbang biaya modal, A average cost of capital, uh, atau biasa kita sebut WACC. Rumus WACC nih kita bisa lihat di layar. Oke, jadi biaya modal MNC ini biaya modal itu ada tiga ya teman-teman, modal hutang, modal saham preferen, dan modal ekuitas saham biasa. Oke, selanjutnya karakteristik perusahaan multinasional yang mempengaruhi biaya modal. Jadi ada karakteristik eh, yang mempengaruhi biaya modal. Pertama ada besar perusahaan, kemudian akses MNC ke pasar modal internasional, yang ketiga diversifikasi internasional, yang keempat ada risiko valuta asing, dan yang kelima ada risiko negara. Nah, kita bahas satu-satu. Besar perusahaan. Jadi, semakin besar perusahaan, maka semakin besar dana modal dan ekspansi. Jadi, semakin besar dana modal, kita bisa melakukan ekspansi lebih besar lagi, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua akses MNC ke pasar modal internasional. Ya, jadi memungkinkannya memperoleh dana dengan biaya lebih rendah. Oke, jadi kita bisa mendapatkan biaya atau mendapatkan dana dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, diversifikasi internasional. Jadi perusahaan multinasional itu terdiversifikasi di beberapa negara. Jadi diversifikasi beda-beda gitu. Jadi tidak sama di antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian yang keempat ada risiko valuta asing, risiko falas teman-teman. Jadi fluktuasi kurs valuta asing itu juga dapat mengakibatkan variabilitas aliran kas perusahaan multinasional yang lebih besar dari perusahaan domestik. Kemudian yang kelima yaitu risiko negara. Oke, jadi perusahaan anak perusahaan multinasional, jadi perusahaan anak yang ada di luar negeri menghadapi risiko dinasionalisasi oleh pemerintah. Jadi misal ada perusahaan asalnya induknya di Amerika, kemudian eh, anaknya berada di Indonesia, itu berisiko untuk dinasionalisasi. Oke, coba kita next. Nah,
Selanjutnya yaitu pengaruh karakteristik struktur modal di setiap negara. Jadi ada pengaruh-pengaruhnya ya. Yang pertama, pengaruh growth opportunity terhadap struktur modal. Jadi adanya pengaruh eh, pengaruh pertumbuhan eh, terhadap struktur modal. Kemudian yang kedua ada pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Dan yang ketiga eh, adanya pengaruh likuiditas ya, terhadap struktur modal. Kemudian yang keempat adanya pengaruh operating leverage terhadap struktur modal. Dan yang kelima adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal. Oke, jadi ini pengaruh karakteristik struktur modal di setiap negara ya teman-teman. Kita coba lanjut. Selanjutnya yaitu merevisi struktur modal untuk menanggapi perubahan. Jadi perusahaan multinasional itu dapat merevisi struktur permodalannya sebagai respon terhadap perubahan kondisi. Sebagai contoh ini, sebuah perusahaan menghentikan bisnisnya di Argentina dan memutuskan untuk mengurangi utangnya di Argentina. Dan yang kedua, ini ada pemerintah Amerika Serikat mengurangi pajak atas dividen yang membuat saham lebih menarik bagi investor daripada berinvestasi di sekuritas utang. Dengan demikian, biaya ekuitas menurun menyebabkan beberapa perusahaan multinasional mengubah struktur modalnya. Selanjutnya, suku bunga. Ketika suku bunga di Eropa meningkat, menyebabkan beberapa perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat mendukung operasi mereka di Eropa dengan utang berdenominasi dolar. Selanjutnya, apabila suku bunga di Singapura menurun, menyebabkan beberapa perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat yang beroperasi di Singapura meningkatkan penggunaan utang mereka dalam mata uang dolar Singapura. Nah, kemudian di sini ada contoh yang terakhir, risiko politik di Peru meningkat, menyebabkan beberapa perusahaan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat membiayai lebih banyak bisnis mereka di sana dengan hutang lokal sehingga mereka mendapat dukungan dari institusi lokal yang memiliki koneksi politik. Ini coba kita next. Oh, sebentar. Jadi itu tadi perusahaan multinasional itu dapat merevisi struktur modalnya ya. Jadi memperbarui atau mengubah sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Selanjutnya interaksi antara keputusan pendanaan eh, anak dan induk perusahaan. Jadi ini apa ya? eh, Hubungan teman-teman, hubungan antara keputusan pendanaan anak dan induk perusahaan. Dampak peningkatan pembiayaan utang oleh anak perusahaan. Yang pertama, jika kondisi global mendukung, maka jumlah pembiayaan ekuitas internal oleh anak perusahaan berkurang. Kemudian yang kedua, induk perusahaan memiliki tambahan dana internal yang lebih besar untuk pembiayaan sebelum kembali ke pembiayaan eksternal. Kemudian, dampak pengurangan pembiayaan utang oleh anak perusahaan internal yang berdampak pada berkurangnya dana internal perusahaan induk. Nah, di sini ada contoh kasus ya teman-teman, di mana perusahaan X, Y, Z memiliki struktur modal yang terdiri dari 60% utang dan 40% ekuitas. Kemudian tingkat bunga pinjaman perusahaan saat ini adalah 6% dan tingkat pengembalian atau return yang diharapkan expected return oleh para pemegang saham adalah 112%. Dalam contoh ini, asumsikan tingkat pengembalian pasar itu sebesar 10%, tingkat bebas risikonya 4%, dan beta perusahaan adalah 1,2%.
Nah, jadi di sini sudah ada beta ya, betanya 1,2%. Nah, kemudian ulangi 1,2, tidak ada persennya. Nah, biaya modal ekuitas dapat dihitung dengan tingkat bebas risiko ditambahkan beta perusahaan yang dikalikan tingkat pengembalian pasar dikurangi tingkat bebas risiko. Nah, kemudian biaya modal ekuitas sama dengan kita substitusikan ya, rumus tadi dengan angka-angka yang sudah ada, yaitu 4% untuk tingkat bebas risiko, kemudian ditambahkan dengan beta perusahaan 1,2% yang dikalikan dengan 10% min 4%, ya, 6% jadi ya. Tingkat pengembalian pasar dengan dikurangi tingkat bebas risiko. Nah, kemudian ketemu biaya modal ekuitas sebesar 11,2%. Kemudian biaya modal utang atau tingkat bunga, ulangi, biaya modal utang sama dengan tingkat bunga pinjaman perusahaan, yaitu biaya modal utang sebesar 6%. Selanjutnya, biaya modal tertimbang rata-rata atau weighted average cost of capital yang biasa kita sebut WACC sama dengan bobot ekuitas dikalikan biaya modal ekuitas, kemudian ditambahkan dengan bobot utang yang dikalikan dengan biaya modal utang. Jadi dapat kita substitusikan bobot ekuitas 40% dikalikan 11,2%, oke, ketemu 4,48%. Kemudian bobot utang 60% dikalikan biaya modal utang 6%, ketemu 3,6%. Kita jumlahkan 4,48% ditambah 3,6% sama dengan 8,08%. Oke, cukup sekian apa yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.